Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Hamu-Hamku, paham ilmu, paham laku, dengan Gus Nizam dan Cak Wahab. Gus, ini memang sebuah perjalanan yang panjang dalam menempuh kesempurnaan rohani atau kesempurnaan mendapatkan anugerah, mendapatkan madat hikmah dari Nabi melalui guru wali yang mursyida tadi itu. Apakah seseorang yang berjalan sendiri itu memungkinkan untuk mendapatkan anugerah itu? Tidak. Tanpa harus menikah sari tadi itu, Bos? Tidak akan. Keyakinan Sufiyah atau Masyayikhut Turuq As-Sufiyah, Syekh-Syekh Agung Sufi, malam yakun lahu syaikhun fasyaikhuhu iblis. Kalau siapa yang berjalan mendekat menuju Allah tanpa bimbingan seorang syekh pewaris Nabi, pasti dibimbing oleh iblis. Berarti kita ini harus mendapatkan pasangan rohani. Betul. Hingga kita bisa menjadi anak rohani. Ya. Terus punya bapak rohani. Itu merupakan sebuah keharusan dalam jalan anugerah yang dari wali yang mursyid tadi. Iya, karena ya untuk mendapatkan madat itu ya harus punya pasangan. ngapunten Gus, yang umum di kita sering dengar istilah wali mulai cilik. Nah itu wali sejak kecil itu gimana Gus? Ya itu khususiyah yang tidak bisa ditiru. Itu benar-benar ya dipilih oleh Allah. Nah, dengan berpasangan tadi harus berpasangan, harus berguru tadi kaitannya itu murad. Itu memang dikehendaki Allah, dipilih Allah. Itu nggak bisa ditiru, nggak bisa diiri, nggak bisa diireni, nggak bisa apa itu, dan nggak bisa dikoidahkan di disiplin itu. Ya. Itu masyiatullah yang nggak bisa diireni, kan. Terus rohani kita itu bisa dipasangkan dengan siapapun gitu, Gus? Atau memang dipilihkan oleh Allah untuk dipasangkan kepada wali yang mursyida tersendiri? Dipasangkannya itu dengan wali yang mursyida. Para wali mursyid dipasangkan dengan ruh Muhammadiyah. Karena Nabi bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung dari Allah. Sedangkan orang-orang beriman itu tidak langsung dari Allah, tapi melaluiku baru sampai ke Allah. Begitupun zaman sekarang, ya melalui walian mursyida, baru kemudian sampai ke ruh Muhammadiyah, kemudian sampai ke Allah. Berarti sebetulnya dalam beberapa teks hadis, yang diantara hadis itu an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu tidak hanya bisa diterjemahkan nikah secara fisik, iya, laki-laki perempuan, yaitu secara syariatan, ya, tidak hanya itu ya hakikatannya. Itu kan semuanya, setiap syariat harus dihakikati. Setiap hakikat harus disyariati. Ya secara syariat ya, tapi secara hakikat nikah adalah nikahnya ruh dengan ruh. Bukan nafsu dengan nafsu. Saja gitu. Kalau tadi secara tekstual itu dohir itu bisa diterjemahkan nafsu dengan nafsu. Tetapi kalau rohani itu memang ruh dengan ruh. Berarti ada pasangan jasad, ada pasangan roh. Iya. Nah, roh yang belum berpasangan ya tidak akan sampai. Siapa yang membimbing? Nah, dari situ kalau di kita itu kan taunya istri itu
tulang rusuknya laki-laki. Nah, artinya tulang rusuk dari laki-laki itu yang di. Nah, kalau apa sama itu dengan? Ya, kiasnya begitu. Berarti mereka yang dikehendaki dipertemukan walian mursyida, dia bagian dari tulang rusuknya walian mursyida itu secara rohani. Semisal itu. Iya, semisal itu. Terus maksudnya apakah harus berpasangan itu, guys? Harus berpasangan itu ya seorang murid, orang yang menghendaki Allah. Pasangannya murid ini mursyid. Oh, iya ini baru. Ya. Berarti pasangannya istri tadi suami. Iya, pasangannya istri suami. Murid berarti murid itu posisinya seperti istri. Di mana tidak boleh bersuamikan dua. Tidak boleh tidak bermursyid dua. Iya. Ini yang jarang dijelaskan. Karena tidak akan sampai. Iya. Kecuali tabarrukan. Kalau apa ya, ittibaan dalam arti hakiki harus satu. Dikiaskan kalau orang masih membujang itu keimanannya tidak bisa sempurna begitu. Betul. Berarti tujuan dari kita mencari pasangan rohani kita adalah agar menyempurnakan iman Islam kita. Setelah sempurna nanti diperintah fafirru ilallah. Oh, ini balapan kepada ya Allah. Dengan para munafis falyatanafasil mutanafisun, para juara-juara. Ya. Ini sudah semakin jelas. Semakin jelas bahwa posisi murid itu posisi seperti istri. Sedangkan guru mursyid itu posisinya seperti suami dan tidak diperkenankan bersuami dua. Apalagi poliandri itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau di ruhani sebaliknya, beristri berapapun asal dia mampu boleh. Iya. Ruhani loh ini, ruhani. Kalau di syariat 4 maksimal. Iya. Berarti guru mursyid itu bisa mempunyai istri banyak dalam konteks rohani. Dalam konteks rohani berapapun jumlahnya. Rohani, maka muridnya boleh banyak. Boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau murid gurunya harus satu. Iya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Iya. Lebih dari cukup. Namanya pasangan, Gus. Jadi ada yang benar-benar klop, ada yang belum klop dan seterusnya. Ya. Apakah setiap kita yang sudah berbaiat atau ya berjanji setia kepada seorang guru, ini otomatis dia pasangan? Ya, dengan dibaiat itu dipasangkan. Ya kan tadi. Bagaimana kalau tidak klop? Ya, ternyata salah pasangan, salah memilih misalkan. Bukan berproses dulu. Ya, tadi kan sudah mulai dari bagaimana guru mursyid, wali yang mursyida, bagaimana berhisab, terus bagaimana kita mendekatkan diri untuk berittiba. Itu saya kira cukup untuk bisa memilih pasangan yang ideal. Yang jelas haruslah berpasangan. Harus berpasangan, tidak bisa tidak. Kebahagiaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Gus. Sama-sama. Terima kasih, Cak Wahab. Masih bersama Hamu-Hamku, paham ilmu, paham laku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.